Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang folder, fungsi-fungsi dari folder ini apa saja. Pertama yaitu folder service. Nah, dalam folder service ini terdapat berbagai layanan yang membantu mengelola berbagai aplikasi gitu. Di sini kan kita bikin sebuah aplikasi yang dapat mengupload thread dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, di sini kita ada out service untuk menangani registrasi, login dan sebagainya. Kemudian ada follow, like, reply, thread dan user service. Jadi folder service ini untuk bertanggung jawab atas manajemen data dan komunikasi dalam server kita. Kemudian ada folder util. Nah, dalam folder util ini terdapat berbagai fungsi utilitas yang membantu dalam tugas. Utilitas di sini maksudnya autentikasi gitu. Apakah orang yang masuk ini apakah benar, memvalidasi data yang masuk apakah sesuai dengan kriteria yang kita masukkan atau tidak. Di sini ada 3 service yang harus kita utilitas. Yang pertama ada util yang ada di dalamnya ada register, login, update, kemudian di dalamnya ada thread yang menangani thread, kemudian ada user yang di dalamnya terdapat update. Jadi user update itu untuk menangani update dalam bio. Kemudian ada yang namanya controller. Nah, dalam controller ini terdapat berbagai kontrol yang mengatur aliran data dan mengolah permintaan dari pengguna. Jadi dalam controller ini contohnya di sini yang akan mengalirkan data, yang mengontrol kemana si data itu akan dikirim gitu. Di sini ada jadi request dan respon, menangani request dan respon dalam controller. Misalnya controller user mengelola permintaan terkait pengguna seperti mendaftar atau menghapus akun. Kemudian setelah controller kita ada yang namanya router. Nah, ini router. Router itu menangani semua folder ya, mau itu service autentik, follow, like, reply dalam satu folder. Misalnya gitu, dalam folder itu terdapat berbagai root yang menghubungkan permintaan HTTP dengan controller yang sesuai. Misalnya nih, control root user regis mengarahkan permintaan pendaftaran menggunakan controller user controller. Kemudian kita juga ada cache. Cache ini di dalamnya ada file redis, di mana file redis ini yang memiliki tanggung jawab terhadap koneksi redis dalam aplikasi kita. Jadi aplikasi kita ini berkomunikasi dengan redis ini melalui melalui kode ini. Kemudian QUI. Nah, ini QUI, di dalamnya ada package thread QUI. Nah, dalam package QUI ini digunakan untuk menyimpan logika terkait dengan penggunaan antrian pesan RabbitMQ. Dimana kalau misalnya kita membuat sebuah thread, nah thread ini akan masuk ke dalam RabbitMQ. Nah, ini masuk ke dalam pesan antrian, mengonsumsi pesan dari antrian dan prosesnya pesan-pesan tersebut secara sinkron. Dengan menggunakan antrian pesan, aplikasi dapat memproses